Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan dalam acara program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020. Mari kita belajar bersama-sama atas kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 9 ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Yang ke-11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu. Kami ulangi, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Dalam hal ini kita melihat karakter seorang Farisi, atau yang biasa kita sebut dengan ahli-ahli Taurat. Dia pintar membaca Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah dia juga mengerti isi, maksud, dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Karena kalau kita mempelajari kisah seorang Farisi atau ahli-ahli Taurat ini, dia selalu mencari kesalahan terhadap orang lain. Terutama mencari kesalahan terhadap Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, dia masalahkan. Pada waktu seperti cerita ini, Tuhan Yesus datang makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Dia mencari-cari kesalahan supaya bisa menyalibkan Tuhan Yesus. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan kita seperti orang Farisi. Mari kita belajar. Tidak hanya pintar untuk baca Alkitab, tetapi kita belajar untuk mengerti isi daripada Alkitab. Terutama mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ada suatu kisah cerita di dalam Lukas pasal 10 ayat 25. Kisah seorang Samaria. Pada waktu itu Tuhan menceritakan ada orang yang dari Yerusalem, saudagar kaya ini datang ke Yeriko. Dan di tengah perjalanan mereka ini dirampas semua hartanya. Dan tidak hanya dirampas tetapi digebukin, dipukulin sampai dia ini dikatakan setengah mati. Tapi pada waktu itu ada seorang imam datang lewat, tapi dia hanya melihat, dia berjalan lewat samping. Setelah itu datang orang Lewi, juga sama. Ketika pada waktu itu ada orang datang Samaria, dia melihat, tergeraklah hatinya terhadap belas kasihan. Dia menolong, dia menyeka lukanya dengan minyak, dengan anggur. Setelah itu dia naikkan ke dalam kuda atau keledai tumpangannya. Dia tuntun. Dia bawa ke penginapan. Pada waktu itu dia minta kepada petugas penginapan, "Tolong dirawat. Ini ada uang. Belanjakan untuk kepentingan orang yang sakit ini. Setelah saya kembali nanti hitung-hitungan sama saya." Dalam hal ini kita bisa melihat bukti nyata yang tidak bisa terbantahkan lagi. Kalau ternyata orang yang pintar membaca Alkitab belum tentu mengerti isi daripada Alkitab. Belum tentu mengerti apa maksud kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar. Seperti kepribadian daripada orang Samaria yang selalu mengerti akan kehendak Tuhan, yaitu kita harus mau membantu, menolong, menjadikan saluran berkat bagi saudara-saudara kita seiman. Kita jangan kepo, selalu ingin tahu urusan masalah orang lain, selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk kita hidup saling membantu. Kita harus mengerti isi daripada Alkitab.
isi daripada perintah Allah. Yang salah satunya, semua orang tahu, jemaat tahu, masalah perpuluhan. Tetapi kadang kita ini berat untuk memberikan perpuluhan. Kita mengerti arti daripada perpuluhan itu, maka kita akan dapat berkat yang luar biasa. Kita tidak akan miskin karena kita membayar perpuluhan. Kita tidak akan miskin karena kita menolong orang. Tetapi tingkap-tingkap di langit akan dibuka semua yang akan diberikan kepada kita dalam berkat. Dan berkat itu bisa berupa berkat jasmani dan berkat rohani. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada seluruh sidang jemaat supaya kita belajar seperti karakter orang Samaria yang tidak hanya pintar membaca Alkitab, tetapi mau mengerti isi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, atas renungan pada pagi hari ini kami akhiri. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini yang sungguh sangat luar biasa, di mana kami tidak akan belajar karakter-karakter yang ada dalam orang Farisi, yang selalu hanya mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain, yang ingin selalu tahu urusan orang lain. Tetapi biarlah kami mau belajar seperti orang Samaria, yang tidak terlalu banyak omong, tidak terlalu banyak kata-kata, tetapi kita berbuat, bertindak. Kita ngerti, kita tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam kehidupan kita, yaitu untuk membantu sesama kita, untuk taat melaksanakan perintah Allah. Salah satunya yang menjadi kewajiban kita untuk membayar 1/10. Kami yakin dan percaya bahwa pada saat kami melaksanakan apa yang Engkau perintahkan, Kau tidak tinggal diam. Kau akan membuka tingkap-tingkap yang ada di langit, mencurahkan berkat kepada kami semua, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini, Kau sudah memberikan berkat yang luar biasa. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberikan kesehatan dalam kehidupan kami. Kau jauhkan segala mara bahaya, sakit penyakit yang saat ini melanda di dunia maupun di negara kita. Kiranya Kau menjauhkan kami dan Kau meluputkan kami dari virus COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.